juga kemudian tapi dalam dilukis oleh Michelangelo waktu melukis di Sistine Chapel. Waktu di Sistine Chapel itu bangunan Sistine Chapel itu kan kubah. Tapi Michelangelo masih bisa melukis lukisan di plafon Sistine Chapel itu supaya orang lihat dari bawah seakan-akan dia lurus. Jadi dia melukisnya itu tidak sebenarnya justru distorsi yang dia lukis itu. Jadi tangan itu nggak tangan normal, dia lukisnya malah kebalik, tangannya dibesarin, kecilin. Karena yang dibayangkan adalah bagaimana orang melihat dari bawah dengan bidang yang melengkung. Gitu ya. Jadi kontribusi entasis akhirnya memang digunakan tidak lagi di bangunan, karena setelah Parthenon tidak ada lagi bangunan, sebenarnya banyak bangunan yang sebesar itu, gitu ya. Lebih kecil, sehingga tidak perlu lagi modifikasi khusus pada elemen arsitektur untuk mengkoreksi perspektif. Gitu ya. Tapi pada seni, gitu ya, ternyata itu banyak berguna. Nah. Jadi kita paling tidak dari sampai saat ini, jadi paling tidak kita bisa lihat gambaran bahwa kalau kita bicara arsitektur klasik, bukan berarti pada kolom, bukan berarti pada dekorasinya, tapi kita bicara mengenai tatanan. Kita bicara mengenai bagaimana kemudian kolom tersebut atau kesempurnaan ini mulai diletakkan pada bangunan. Dan ekspresinya apa? Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang kuat, ada yang tidak kuat, gitu, dan sebagainya. Nah, kita masuk sekarang balik ke Batavia. Ini ingat ini mirip apa? Ini apa? Pantheon, kan? Tapi ini kan sebenarnya gereja Emmanuel yang ada di depan Gambir. Jadi ini adalah satu gereja awal setelah Daedalus memindahkan ke Velgevreden. Kemudian dimulailah bangunan-bangunan ya, klasik ini dimulai. Dan kita bisa lihat ini representasi langsung dari Pantheon. Tiba-tiba hadir di Jakarta, gitu ya. Versi mininya. Gitu ya. Depannya sama, belakangnya sama, kubahnya ada. Bedanya cuma dia nggak ada okulusnya aja, mungkin takut banjir karena hujan kan. Jadi mesti ada atapnya, ada modifikasi di atas. Tapi secara tipologi persis sama. Gitu ya. Kolom-kolom yang digunakan juga kamu lihat, ini nggak terlalu jelas. Ini adalah mulai awal gitu, karena masuk klasik di daerah tadi itu ya. Sampai sini tapi kita masih belum menjawab misalnya pertanyaan tapi jangan kenapa musik klasik. Gitu ya. Tadi kalau sebelumnya di saat tadi itu kan para sebelumnya lebih bercerita mengenai itu klasik itu apa. Gitu ya. Tapi sekarang kenapa Daedalus jauh-jauh dari Belanda membangun kota barunya, gitu ya. Lalu membangun bangunan-bangunan pentingnya harus dengan lambang arsitektur klasik. Itu pertanyaan besar. Apalagi kalau kita tahu ya sekarang kalau kamu lihat di mana-mana. Sekarang pun kalau kita bangun bangunan pemerintahan, apalagi bangunan pengadilan, pasti klasik. Kenapa ya? Kenapa nggak pernah joglo? Itu ada kan wacana itu selalu muncul. Kenapa harus klasik? Di Amerika dimanapun, terutama yang terpengaruh dengan budaya Eropa, bangunan pemerintahan, istana misalnya gitu. White House klasik, istana mereka klasik. Cuma keraton aja bukan klasik. Ya. Tapi kenapa gitu? Nah, ini sebenarnya ya kita harus akui ini sebenarnya pengaruh dari kita korban trennya orang Eropa sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau lihat terus yang balik tadi, jadi bahwa kenapa sih kita kenal, kenapa arsitektur klasik mencapai posisinya seperti sekarang gitu ya? Itu sebenarnya nggak lain ya gara-gara orang Renaissance gitu ya, gara-gara para seniman di zaman Renaissance itu, di mana mereka merasa bangsa Yunani itu paling hebat, paling tinggi peradabannya, lalu mereka mencoba merujuk ke peradaban mereka, gitu ya, salah satunya arsitekturnya. Kemudian itu berkembang terus sampai titik puncaknya, ya, sampai kenapa dibawa ke sini adalah akhir abad ke-19. Ya. Jadi ke-19 itu di Eropa itu ada mereka masuk dalam masa yang ini mungkin dalam bahasa Jerman Aufklärung. Itu Age of Enlightenment. Saya terus terang belum menemukan pandangan yang paling tepat untuk bahasa Indonesia karena mirip-mirip sama Renaissance itu artinya sama-sama pencerahan. Tapi ini
bedanya adalah kemudian kalau pencerahan itu sebenarnya lebih di abad 15 itu lebih kepada bagaimana bangsa Eropa kemudian lepas dari abad pertengahan, abad ke-8 gitu ya. Tapi kalau di Enlightenment ini sebenarnya mereka lepas dari pengaruh gereja. Jadi ini rasionalisme muncul, bahwa orang mulai berpikir rasional. Nah, di abad 19 ini tapi ada kubunya, ada lawannya, yang namanya jadi pemikiran itu bertentangan nih antara namanya pemikir atau paham yang paham romantisme sama rasionalisme. Romantisme di sini bukan dalam, saya nggak tahu kalian memahami soal romantisme apa, tetapi yang masuk ke romantisme di sini adalah mereka percaya bahwa sesuatu yang baik itu bukan hanya apa yang dipikirkan, tetapi apa yang dirasakan. Jadi terutama misalnya mengenai kebudayaan, seni, maksudnya begitu ya. Jadi, nah orang romantis ini sebenarnya salah satu yang sebenarnya pengusung atau yang mempopulerkan arsitektur klasik. Bagi mereka ada simbol itu, gitu, bahwa opera, gitu ya. Makanya opera itu berkembang di zaman ini. Gitu. Ini kan sebenarnya kalau dalam seninya nih zamannya barok dan rokoko nih sebenarnya. Itu musik klasik berkembang pesat sekali pada masa ini. Ya, ini pada masa ini lah ada Bach, ada Beethoven gitu ya. Itu ada di sini semua nih pada masa ini gitu ya. Itu ada pertentangan antara yang berpikir sangat rasional, satu lagi sangat mengutamakan rasa gitu. Nah, dan buat mereka yang ada di pihak yang romantisme itu merasa bahwa keberadaan bangunan klasik ini yang notabene adalah representasi dari kebudayaan yang tinggi Yunani itu diperlukan sebagai simbol mereka itu seseorang yang punya status baik, bourgeois, itu muncul dari sini. Jadi mereka berpendidikan baik, punya selera yang baik, lalu mereka bangunan-bangunan yang menampung kegiatan mereka itu harus diekspresikan dengan bangunan anggap satu klasik. Jadi sebenarnya analogus lagi dengan apa yang terjadi di bangsa Yunani waktu itu, gitu. Bahwa tempel itu, kuil, bagi sesuatu yang baik harus diekspresikan dengan sesuatu ekspresi atau wujud bangunan yang baik, yang harmonis. Di romantisme di masa ini itu muncul kembali pemikiran itu. Gitu ya. Tetapi kemudian mereka bawa lebih jauh, bahwa kemudian berarti nilai-nilai gitu ya, kehidupan yang baik pun harus ditampung, diakomodasi dengan bangunan yang bisa mengekspresikan nilai-nilai baik tersebut. Jadi bangunan pemerintahan, kekaisaran, istana, gitu ya, pengadilan, kesenian itu harus gitu ya, dibuat, dirancang menggunakan langgam arsitektur klasik. Nah, abad 19 ini kan sekitar 1800 sampai 1900 ya, jadi ya, kalau kita bicara. Karena setelah ini habis. Ya, karena setelah ini masuk yang namanya revolusi industri. Cerita ini mulai beda, tapi ini puncak ini cerita ini. Dan bangunan-bangunan ini yang ada di Batavia ini, yang di Waterfreden itu, semua dibangun pada masa yang sama dengan masa Aflalo. Gitu ya. Jadi hampir semua bangunan yang ada di Waterfreden itu ya, dibangun antara 1809 sampai 1910. Jadi semua bangunan yang klasik yang ada di situ dibangun pada masa yang hampir bersamaan, di mana di Eropa juga lagi rame-ramenya membangun bangunan klasik. Jadi jelas gitu. Daendels sebenarnya Daendels itu orang Prancis ya. Jadi Daendels itu orang Prancis, dia itu bawahannya Napoleon Bonaparte. Terus karena Belanda di bawah jajahan Prancis, waktu itu dia dikirim ke Hindia Belanda untuk mengembangkan kota ini. Tetapinya. Dan jelas pemikiran tadi itu ada di kepala dia. Bahwa pada saat saya masuk ke Batavia, gitu ya, saya diberi kesempatan merencanakan sebuah kota baru, maka strategi dan tata kota yang ada di kepala dia adalah pemikiran yang ada di masa ini. Bagaimana menata sebuah bangunan yang punya fungsi-fungsi pemerintahan, di mana, gitu ya, pola kotanya, di mana harus ada plaza di tengah, dikelilingi oleh pengadilan, istana, gitu ya. Dan semuanya itu harus mengekspresikan ekspresi arsitektur klasik yang dianggap sebuah arsitektur yang mengekspresikan nilai-nilai baik. Nah, itu misalnya beberapa bangunan lain yang saya bilang dibangun dari 1800 sampai 1910 itu. Ini gedung Pancasila. Ini sebenarnya museum nasional, tapi belum ada exception-nya.
yang meriang cuma baru yang awalnya aja. Ini Istana Merdeka. Ya. Ini Museum Keramik. Nah, ada beberapa yang muncul di sini, misalnya bekas gedung Mahkamah Agung, terusnya ada gedung keuangan, gitu ya. Itu juga sebenarnya bangunan-bangunan dibangun selama pemerintahan dari 1800 sampai 1910. Oh, satu hal, kalau kamu lihat di sini juga ada satu anomali. Dalam artian bukan anomali, tapi sesuatu yang bergerak mulai tidak lagi mengenai Waterfreden. Gitu. Ada dua bangunan yang tidak ada di Waterfreden kan? Ini, ini dan ini kan? Dua ini adanya di Fathahillah. Jadi setelah Daedalus memindahkan itu ke arah selatan, ke Waterfreden, kemudian yang terjadi sebenarnya malah jadi poros jalan. Ya sekarang kita kenal dengan jalan apa yang menghubungkan Monas dengan kota. Namanya jalan apa? Apa jalan raya yang menghubungkan antara Monas dan kota? Jalan Gajah Mada. Ya kan? Ya, jadi jalan Harmoni, terusnya Hayam Wuruk, Gajah Mada. Itu adalah poros kota yang waktu itu menjadi pusat atau ya muara gitu ya, pembangunan kota di Jakarta, di Batavia. Sehingga yang bagian lama ini, arsitektur klasik yang kamu lihat di daerah kota itu berbeda dengan nama arsitektur klasik kamu lihat di daerah Waterfreden. Di daerah kota itu sebenarnya bangunannya setelah sekitar akhir abad 19 gitu ya. 1910. Itu berikutnya. Dan kalau kamu lihat tanggamnya tidak lagi gitu ya. Apa ya? Tidak lagi steril gitu ya. Yang ada di Waterfreden, kita bandingin aja sih, gampang ya. Ini BI, ya. Ya ini museum keramik ya. Tapi kalau lihat kiri kanannya ini cuma ada keran aja. Dibandingkan dengan misalnya Istana Merdeka, gitu ya, yang masih ada pilastarnya di kiri kanan, kolom, gitu ya, dengan entablaturnya, gitu ya. Yang masih mencoba merujuk, ya, sedekat mungkin dengan alam arsitektur klasik yang ada di Eropa. Tapi kalau waktu pindah mulai ke BI, gitu ya, ini tidak lagi sudah mulai ada percampuran gitu ya. Karena kalau kita lihat di Eropa sudah mulai ada pergeseran dan mulai ada pergerakan yang namanya Art Deco dan Art Nouveau gitu. Setelah revolusi industri itu gaya yang berbeda lagi dan itu ada pengaruhnya gitu, dengan bangunan di sini. Jadi dari ya cerita yang mungkin singkat gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita mau detail kan tidak bisa ya harus bahas satu ya. Tapi saya pikir dari gambaran singkat ini paling bisa dilihat bahwa rencana kota di Waterfreden, terutama di daerah kawasan Monas dan Banteng itu memang tidak berbeda dengan bagaimana mungkin saat ini kita menggunakan langgam mungkin. Mungkin kalau kalian lihat sekarang seorang diri di bangunan klasik nggak ada alasan lain gitu. Saya mungkin cuma pengen gitu atau ya saya nggak tahu lah pernah belinya terpaksa begitu gitu. Tapi jelas pada masa ini itu sangat terkait dengan bagaimana kemudian Daedalus mengasak kota tersebut. Ya. Bagaimana revisi dari Daedalus sebagai gubernur jenderal pertama negara kolonial tersebut membayangkan pusat kota dari negara kolonial. Ya, kayaknya itu ada pertanyaan.